Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester Sejarah Al-Quran yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran. Nama Khalifatul Fatqur Rasyid, nomor induk mahasiswa 211111042. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang berisi tuntunan-tuntunan Tuhan bagi umat manusia untuk dipedomani sehingga mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lahir dan batin, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut dijelaskan dalam berbagai ketentuan dan tuntunan tertentu, seperti dengan berkaidah yang benar, tata atur dan baik dalam bermasyarakat. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam dua periode. Pertama, periode Mekah, yaitu saat Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu disebut ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat, meliputi 89 surat. Kedua, adalah periode Madinah, yaitu masa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini dinamakan ayat-ayat Madinah, meliputi 1510 ayat dan mencakup 25 surat. Dengan membagi sejarah turunnya Al-Quran menjadi dua periode, hal itu memudahkan bagi para pengkaji Al-Quran untuk memahami petunjuk Al-Quran secara utuh dan tujuan-tujuan pokok dalam Al-Quran. Karena tujuan utama mempelajari ilmu asbabun nuzul adalah bagaimana mestinya Al-Quran itu dipahami secara proporsional dan benar. Bagian-bagian yang berada di dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri 114 surat, dengan surat terpanjang terdiri atas 286 ayat, yaitu Al-Baqarah, dan terpendek terdiri dari 3 ayat, yaitu Al-Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Sebagai ulama menyatakan jumlah ayat dalam Al-Quran adalah 6.236. Sebagian lagi menyatakan 6.666. Berbeda jumlah ayat ini disebabkan karena perbedaan pandangan tentang kalimat basmalah pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Kemudian tentang kata-kata pembukaan surat yang terdiri dari susunan huruf-huruf seperti Yasin, Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, dan lain-lain. Ada yang memasukkannya sebagai ayat, ada yang tidak mengikut sertakannya sebagai ayat. Untuk memudahkan pembacaan dan penghafalan, para ulama membagi Al-Quran dalam 30 juz yang sama panjang dan dalam 60 hizib, atau biasanya ditulis di bagian pinggir Al-Quran. Masing-masing hizib dibagi lagi menjadi 4 dengan tanda Al-Rub atau seperempat, An-Nisaf seperdua, dan Al-Sulus 3/4. Selanjutnya Al-Quran dibagi pula dalam 554 rukuk, yaitu bagian yang terdiri atas beberapa ayat. Setiap satu rukuk ditandai dengan huruf Ain di sebelah pinggirnya. Surat yang panjang berisi beberapa rukuk, sedang surat yang pendeknya yang berisi satu rukuk atau nisful Al-Quran, tanda pertengahan Al-Quran, terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 19 pada lafaz waliyatalattof, yang artinya hendaklah ia berlaku lemah lembut. Untuk memahami Al-Quran secara benar dan tepat, sejarah 14 turunnya Al-Quran atau ilmu asbabun nuzul sebagai suatu keniscayaan yang mesti diketahui oleh setiap orang yang ingin mengaji Al-Quran. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.